Fungi disusun oleh kelompok 2 dengan anggota Deswina Sekarayuni Lasari, Devia Sekar Maharani, Devika Meganur Saputri, Faizatul Isma, dan Galuh Puspitasari. 1. Jenis fungi. Kedua, panu. Ketiga, kadas. Keempat, kurap. Kelima, keputihan. Keenam, herpes. 1. Jenis-jenis fungi atau jamur. Yang pertama, Zygomycota atau merupakan jamur yang bentuk sporanya berdinding tebal. Contoh Rhizopus stolonifer atau tumbuh di roti, dan Rhizopus oryzae atau jamur tempe. Yang kedua, Ascomycota merupakan kelompok fungi yang hifanya bersekat dan di tiap sel hifanya berinti satu. Contoh Saccharomyces cerevisiae atau ragi, Penicillium sp, dan Aspergillus sp. Yang ketiga yaitu Basidiomycota, merupakan jamur yang hidupnya sebagai saprofit atau tinggal dengan inang berupa makhluk hidup yang sudah mati, dan parasit. Contoh Volvariella volvacea atau jamur merang. 4. Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang berkembang biak secara aseksual, hifanya bersekat dan hidupnya menempel di sisa-sisa makanan. Contoh Candida albicans atau jamur yang menyebabkan penyakit infeksi pada vagina. Yang kedua yaitu panu atau Tinea versicolor. A. Panu atau Tinea versicolor adalah infeksi jamur pada kulit yang ditandai dengan bercak berwarna terang maupun gelap. Panu muncul akibat infeksi jamur Malassezia yang ditemukan pada permukaan kulit. B. Jenis panu yang menimbulkan bercak merah muda merupakan Tinea versicolor yang agak meradang. Pemicunya adalah dermatitis yang disebabkan oleh Malassezia. Sejauh ini terdapat 14 spesies yang berbeda dari jamur Malassezia yang telah teridentifikasi. Spesies paling umum menyebabkan panu adalah M. globosa, M. resta, dan M. sympodialis. C. Penyakit panu ini mempunyai ciri-ciri seperti berwarna putih, pink, coklat atau coklat gelap, pertumbuhannya lambat, bersisik dan gatal ringan, lebih jelas terlihat jika terkena paparan sinar matahari, walaupun bisa mengenai kulit mana saja, tetapi biasanya lebih sering terkena di punggung, leher, dada, dan lengan atas. D. Pencegahan agar panu tidak tumbuh lagi. Yang pertama, kurangi terkena paparan sinar matahari agar kulit tidak terlalu berkeringat atau berminyak, karena kulit bereaksi dengan sinar matahari dengan minyak untuk membuatnya tetap lembab. Yang kedua, usahakan menggunakan kain yang berpori-pori agar kulit tidak lembab. Yang ketiga, selalu keringkan semua pakaian yang pernah kamu kenakan, seperti baju, celana, handuk ketika mandi, apapun yang bersentuhan dengan kulit. Yang ketiga, kadas. Kadas atau tinea merupakan infeksi jamur yang terjadi pada semua area kulit. Namun penamaan medisnya berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Kurap disebabkan oleh jamur golongan Dermatophyta yang menyerang jaringan berkeratin, contohnya kulit. Jamur ini bersifat menghancurkan lapisan kulit terluar. Berikut nama-nama kurap sesuai dengan lokasinya. A. Tinea corporis merupakan kurap yang terletak pada leher, badan, lengan, dan tungkai. B. Tinea pedis merupakan kurap yang terletak pada kaki. C. Tinea crucis merupakan kurap yang terletak pada selakangan. Dan D. Tinea capitis merupakan kurap yang terletak di kulit kepala. Gejala kadas. Yang pertama, timbul benjolan pada kulit yang bersisik dan berwarna merah. Lama-kelamaan benjolan atau kulit bersisik itu akan semakin jelas bentuk tonjolannya. 2. Permukaan pada benjolan biasanya mulus, bersisik, dan bintik-bintik merah. Yang ketiga, biasanya kadas ditemukan di berbagai bagian kulit termasuk di kulit kepala. Yang keempat, rasa gatal tak tertahankan. Pengobatan kadas. Gunakan selop anti jamur yang mengandung cotrimoxazole atau miconazole. Kandungan utama ini untuk mencegah jamur berkembang biak. Salepkan di area terjangkit tipis-tipis. Jika 2 minggu belum membaik, segera konsultasikan dengan dokter. 1. Pengertian kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Kurap dapat terjadi di beberapa bagian tubuh seperti di kepala,
wajah atau selakangan. Karena bentuknya seperti cincin atau cacing yang melingkar, kurap juga dikenal dengan sebutan ringworm. 2. Penyebab kurap. Kurap disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Jamur ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau kontak tidak langsung dengan benda atau tanah yang terkontaminasi. Udara panas dan lembab, berbagai pemakaian barang pribadi, dan memakai pakaian yang ketat bisa membuat seseorang rentan terkena kurap. 3. Ciri-ciri kurap. Kurap ditandai dengan munculnya area bersisik berwarna merah di permukaan kulit. Ruam tersebut dapat meluas secara melingkar yang menyerupai cincin. Meski demikian, gejala kurap dapat berbeda-beda pada tiap orang, tergantung pada lokasi kurap. Kurap bisa muncul di tangan, kaki, wajah, dan tubuh. Di kaki, kurap bisa menyebabkan bau kaki. 4. Diagnosis kurap. Dokter dapat mendiagnosis kurap melalui bentuk kelainan kulit yang ditimbulkan. Namun, bentuk kurap bisa rancu dengan dermatitis numularis. Oleh karena itu, dokter kulit mungkin akan melakukan pemeriksaan kerokan kulit atau mengambil sejumlah sampel kulit untuk memastikannya. 5. Cara menghilangkan kurap. Kurap dapat diatasi dengan salep kurap atau anti jamur yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Salep anti jamur ini berisi cotrimoxazole atau miconazole. Bila setelah 2 minggu diobati kurap tidak juga membaik, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan memberikan obat lain yang lebih kuat. Yang keenam, pencegahan kurap. Kurap dapat dicegah dengan menjaga kebersihan. Di samping itu, hindari berbagai pemakaian barang pribadi dengan orang lain. Gunakan alas kaki saat berada di tempat umum, serta mandi, cuci rambut, dan ganti baju setiap hari atau pada saat berkeringat. Yang selanjutnya adalah keputihan. Pengertian keputihan. Keputihan merupakan kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina. Selain itu, merupakan cara alami tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi kelenjar vagina dan leher rahim akan keluar membawa sel mati dan bakteri, sehingga vagina tetap terlindung dari infeksi. Yang kedua adalah gejala keputihan. Keputihan yang tergolong normal akan terlihat dari cairan yang keluar dengan tanda sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak berwarna atau berwarna putih, tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau menyengat, meninggalkan bercak kekuningan di celana dalam. Tekstur cairan keputihan dapat berubah tergantung siklus menstruasi. Untuk keputihan yang tidak normal dapat ditandai dengan cairan keputihan yang berbeda warna, bau, atau tekstur dari biasanya. Cairan keputihan keluar lebih banyak dari biasanya, keluar darah setelah berhubungan seksual atau di luar jadwal haid. Keputihan yang abnormal ini dapat disertai dengan keluhan yang pertama, gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil, serta rasa terbakar di sekitar vagina. Penyebab keputihan. Keputihan normal terjadi setidaknya 6 bulan sebelum seorang wanita mengalami menstruasi. Untuk pertama kalinya, kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam tubuh. Selain karena perubahan hormon, keputihan juga akan normal keluar saat wanita mendapatkan rangsangan seksual dengan menyusui atau stres. Sementara itu, keputihan yang tergolong tidak normal disebabkan oleh vulvovaginitis infeksi, baik karena jamur, bakteri, atau vaginosis bakterialis, gonore, dan chlamydia atau parasit trichomoniasis. Selain infeksi, keputihan juga dapat menjadi tanda dari kanker rahim atau leher rahim. Diagnosis keputihan dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut, seperti tes pH, tes sampel cairan vagina, tes infeksi menular seksual, serta pap smear. Dan pengobatan keputihan dapat diobati dengan obat antibiotik seperti clindamycin untuk menghilangkan bakteri penyebab keputihan. Yang kedua adalah obat anti jamur seperti clotrimazole dan miconazole. Dan yang ketiga, metronidazole atau tinidazole jika keputihan disebabkan oleh parasit penyebab penyakit trichomoniasis. Dan yang kelima ada herpes. Herpes merupakan infeksi kulit kelamin yang disebabkan oleh virus. Penyakit herpes disebabkan oleh virus yaitu herpes simplex tipe 1 atau HSV1 atau herpes simplex tipe
tipe 2 atau HSP2. Kedua herpes ini memiliki inti DNA ganda yang dikelilingi oleh lapisan protein yang menunjukkan simetri ikosahedral dan mempunyai 162 kapsomer. Virus ini memiliki sifat-sifat yang penting diringkas sebagai berikut. Yang pertama, virion bulat berdiameter 120-200 nanometer. Yang kedua adalah genom, DNA untai ganda linear. Yang ketiga, protein, lebih dari 35 protein dalam virion. Dan yang keempat, ciri-ciri yang menonjol, HSV1 menyebar melalui kontak, biasanya melibatkan air liur yang terinfeksi, sedangkan HSV2 ditularkan secara seksual atau dari infeksi kelamin ibu ke anak yang baru lahir. Ada beberapa jenis herpes adalah sebagai berikut: herpes simplex, herpes genitalis, herpes zoster, herpes zoster oftalmic. Contoh penyakit herpes pada tangan dapat dilihat pada slide. Berikut adalah sedikit penjelasan tentang herpes simplex. Definisi: herpes simplex merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau virus herpes hominis. Tipe 1 atau tipe 2 yang ditandai oleh adanya vesikel yang berkelompok di atas kulit yang sebab dan eritematosa pada daerah dekat mukokutan, sedangkan infeksi dapat berlangsung baik primer maupun rekurens. Yang kedua adalah etiologi. Berdasarkan struktur antigenetiknya dikenal dua tipe virus herpes simplex. Yang pertama, virus herpes simplex tipe 1 atau HSV1. Biasanya penderita terinfeksi virus ini pada usia anak-anak melalui udara dan sebagian kecil melalui kontak langsung seperti ciuman, sentuhan, atau memakai baju dan handuk mandi bersama. Lesi umumnya dijumpai pada tubuh bagian atas termasuk mata dan rongga mulut. Yang kedua, virus herpes simplex tipe 2 atau HSV2. Penyakit ditularkan melalui hubungan seksual, tetapi dapat juga terjadi tanpa koitus. Misalnya, dapat terjadi pada dokter gigi dan tenaga medik. Lokalisasi lesi umumnya adalah bagian tubuh di bawah pusar, terutama daerah genitalia. Lesi ekstragenital dapat pula terjadi akibat hubungan seksual lorogenital. Patofisiologi: virus herpes simplex disebarkan melalui kontak langsung antara virus dengan mukosa atau setiap kerusakan di kulit. Tubuh merupakan respon imun seluler dan humoral yang menahan infeksi tetapi tidak dapat mencegah kekambuhan infeksi aktif. Setelah infeksi awal timbul fase laten. Selama masa ini virus masuk ke dalam sel-sel sensorik yang mempersarafi daerah yang terinfeksi dan bermigrasi di sepanjang akson untuk bersembunyi di dalam ganglion radix-dorsalis, tempat virus berdiam tanpa menimbulkan sitotoksisitas atau gejala pada manusia. Penata laksanaan medis. 3 obat antivirus yang dianjurkan oleh petunjuk CDC 1998 adalah aciclovir, famciclovir, dan valaciclovir. Obat antivirus harus dimulai sejak awal tanda kekambuhan untuk mengurangi dan mempersingkat gejala. Yang kedua ada herpes genitalis. Definisi: herpes genitalis adalah suatu penyakit menular seksual di daerah kelamin, kulit, di sekeliling rektum atau daerah di sekitarnya yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Patofisiologi: gejala awalnya mulai timbul pada hari ke-4 sampai ke-7 setelah terinfeksi. Gejala awal biasanya berupa gatal, kesemutan, dan sakit. Lalu akan muncul bercak kemerahan yang kecil yang diikuti oleh sekumpulan lepuhan kecil yang terasa nyeri. Lepuhan ini pecah dan bergabung membentuk luka yang melingkar. Penata laksanaan. Obat-obatan untuk menangani herpes genital adalah: yang pertama ada aciclovir atau zovirus. Pada infeksi HVS genitalis primer, aciclovir intravenal 5 mg per kilogram berat badan atau 8 jam selama 5 hari. Aciclovir oler 200 mg 5 kali per hari selama 10 sampai dengan 14 hari dan aciclovir topikal 5% dalam salv propilen glikol. Dapat mengurangi lamanya gejala dan ekskresi virus serta mempercepat penyembuhan. Yang kedua ada famciclovir
Jenis pemsiklovir suatu analog nukleosida yang efektif menghambat replikasi HSW1 dan HSW2. Yang ketiga ada valasiklovir atau Valtres, suatu ester dari asiklovir yang secara cepat dan hampir lengkap berubah menjadi asiklovir oleh enzim hepar dan meningkatkan bioavailabilitas asiklovir sampai 54%. Valasiklovir 1000 mg telah dibandingkan dengan asiklovir 200 mg 5 kali sehari selama 10 hari untuk terapi herpes genitalis episode awal. Herpes zoster definisi. Di kalangan awam populer atau lebih dikenal dengan sebutan dompo atau cacar air. Herpes zoster merupakan infeksi virus yang akut pada bagian dermatoma atau terutama pada dada dan leher dan saraf, disebabkan oleh virus varicella zoster atau virus yang juga menyebabkan penyakit varicella atau cacar atau disebut juga chickenpox. Patofisiologi. Pada infeksi primer, virus dari luar masuk ke tubuh hospes atau penerima virus. Selanjutnya terjadilah penggabungan virus dengan DNA hospes, mengadakan multiplikasi atau replikasi sehingga menimbulkan kelainan pada kulit. Virus akan menjalar melalui serabut saraf sensorik ke ganglion saraf dan berdiam secara permanen dan bersifat laten. Infeksi hasil reaktivasi virus varicella yang menetap di ganglion sensori setelah infeksi chickenpox pada masa anak-anak. Sekitar 20% orang yang menderita cacar akan menderita shingles selama hidupnya dan biasanya hanya terjadi sekali. Manifestasi klinis. Yang pertama, pengobatan topikal. Pada stadium vesikular diberi bedak salisil 2% atau bedak kocok kelamin untuk mencegah vasikel pecah. Bila vasikel pecah dan basah, diberikan kompres terbuka dengan larutan antiseptik atau kompres dingin dengan larutan buru 3 kali sehari selama 20 menit. Apabila lesi agak basah, dapat diberikan salep antibiotik seperti bacitracin atau polisporin untuk mencegah infeksi sekunder selama 3 kali dalam sehari. Yang kedua ada pengobatan sistemik. Drug of choice-nya adalah asiklovir yang dapat mengintervensi sintesis virus dan replikasinya. Berikut penjelasan fungi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.